warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Elin Mulyani. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan membagikan tips untuk ibu hamil di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, tips apa saja sih yang bisa dilakukan untuk ibu hamil agar terhindar dari paparan virus corona? Nah, yang pertama yaitu kita tuh terutama ibu hamil harus menghindari keramaian. Karena kan tidak tahu di tempat sana tuh apakah ada orang tanpa gejala dan lain sebagainya. Nah, selain dari menghindari keramaian juga jangan lupa untuk memakai masker yang benar. Nah, selain dari yang sudah saya tadi jelaskan, masih ada lagi tips-tips yang lain. Yang pertama yaitu menjaga asupan gizi ibu hamil. Nah, yang bertujuannya untuk mempertahankan tubuhnya dengan makanan yang teratur, dan juga ibu hamil itu harus memperhatikan berbagai makanan yang bergizi dan yang mencakup 4 sehat 5 sempurna. Nah, apa saja sih yang mencakup 4 sehat 5 sempurna itu? Yang pertama ada karbohidrat. Nah, di karbohidrat itu seperti ada nasi, roti, sereal. Nah, selain dari karbohidrat ada protein. Nah, seperti daging, telur, dan juga kacang-kacangan. Nah, selain dari karbohidrat dan protein juga masih ada seperti sumber serat, vitamin, mineral, dan juga harus memperbanyak makan makanan, sayuran, dan juga buah-buahan. Nah, selain itu juga ibu hamil juga diperbolehkan untuk meminum atau mengonsumsi susu sapi. Nah, dan juga ada produk lainnya seperti ada yogurt dan keju. Nah, selain dari asupan nutrisi juga, ibu hamil harus memperhatikan asupan cairannya. Nah, minum yang banyak terutama air putih, dan juga hindarilah makanan di luar. Lebih baik makan makanannya itu dipasak dengan sendiri agar terjamin kesehatannya. Nah, ada juga tips yang lain yaitu seperti harus menerapkan pola hidup sehat terutama pada ibu hamil. Nah, apa saja sih menerapkan hidup sehat itu? Yang pertama itu harus rajin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, dan atau juga menggunakan cairan antiseptik yang berbahan alkohol. Selain mencuci tangan juga, ibu hamil ataupun kita juga harus menjaga jarak dengan orang lain, setidaknya 1 meter. Nah, terutama dengan orang yang sedang bersin atau batuk. Karena kan kita tidak tahu bersin dan batuk itu gejala dari apa, tetapi kita harus lebih waspada. Apalagi di masa pandemi ini, kita tuh harus lebih berhati-hati lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu hindari menyentuh mulut, mata, dan hidung. Nah, terutama kan misalnya kita tuh sudah beraktivitas di luar, karena kita gak tahu, apalagi kita misalnya sudah belanja, kita menyentuh ini, menyentuh itu, kita kan tidak tahu. Nah, sebelum kita kontak dengan yang tadi sudah saya sebutkan, lebih baik kita mencuci tangan 7 langkah terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya yaitu jaga kebersihan pernapasan. Nah, kita kalau bersin atau tutup mulut, kita tuh jangan langsung, kita tuh harus menutupinya, misalnya menggunakan tangan seperti ini, ataupun kalau tidak menggunakan lengan bagian atas, kita tuh bisa menggunakan tisu. Nah, setelah tisu itu habis digunakan, boleh dibuangnya ke tempat sampah yang tertutup. Nah, yang selanjutnya tips yang paling penting yaitu olahraga untuk ibu hamil. Nah, ibu hamil juga disarankan untuk berolahraga, misalnya jalan-jalan pagi ataupun yoga dan juga senam hamil gitu, serta berjemur minimal 15 menit. Bukan hanya ibu hamil saja, tetapi kita juga semua harus melakukan aktivitas seperti berjemur, jalan-jalan pagi seperti itu, karena itu bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah dan juga membuat tubuh untuk lebih segar. Nah, jangan lupa juga memakai masker apabila mau beraktivitas di luar, dan juga hindari beraktivitas yang bisa melibatkan banyak orang. Selanjutnya misalnya ada pertanyaan nih, apakah ibu hamil di masa pandemi ini boleh melakukan pemeriksaan atau gimana gitu? Nah, tentu saja boleh ya. Misalnya kan dulu atau sebelum masa pandemi ini pemeriksaan itu dilakukan secara langsung, misalnya ke bidan, ke dokter. Nah, karena masa pandemi ini misalnya harus menjaga jarak atau bagaimana. Nah, kan sekarang tuh sudah canggih ya.
bisa menggunakan teknologi. Nah, teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk dilakukannya telekonsultasi bersama bidan, dokter, dan lain sebagainya. Misalnya ibu-ibu yang mau meriksa kehamilan trimester 1, trimester 2, trimester 3. Nah, untuk bertatap muka juga itu masih tetap bisa dilakukan. Tetapi jangan lupa untuk menuruti peraturan yang sudah ditentukan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja tips-tips yang bisa saya bagikan, terutama buat ibu hamil. Semoga bermanfaat.